Prinsip dasar dari saya sebagai pimpinan di cabang ya Pak, itu adalah kejujuran Pak. Karena tanpa ada kejujuran semuanya nggak bisa dilandasin apapun. Iya. Kalau saya prinsip pertama itu rasa memiliki. Rasa memiliki, sense of belonging. Karena apa? Kalau kita dimanapun, jabatan apapun, kalau kita nggak punya rasa memiliki, ya berarti kerja kita ya biasa-biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan karena kali ini tamunya spesial Kak Ops yang dari jauh nih, kita spesial dong pakai semangat pagi. Nah, untuk yang nggak tahu itu adalah salah satu budaya di Prioritas Group. Betul ya Pak ya? Betul. Ya. Rutin nggak tuh dilakukan di cabang? Sangat rutin dan satu kewajiban dalam Kewajiban budaya. ya. Kebudayaan. Nah, kebudayaan, setiap pertemuan, setiap apapun pasti tuh pakai kayak gitu. Bener. Karena semangat itu mesti tetap dikobarkan. Bener ya? Bener. Ya. Selamat datang saya ucapkan untuk Pak Abdul Rahim. Ya, saya sendiri. Pak Abdul Rahim dari Master Batam. Bener. Dan Pak Muklis dari Ya. Prioritas Semarang Group, betul ya? Betul. Ya. Beliau berdua ini adalah seorang kepala operasional. Bener. Atau yang kita sering sebut K-Ops ya. Terima kasih dulu saya ucapkan selamat datang di podcast akhirnya. Kita bisa kesini sekalian pelatihan, jadi tamu dulu di sini. Jangan tegang-tegang. Pertama saya pengen nanya ke Pak Muklis dulu nih. Berarti semester pertama kemarin omset totalnya berapa Pak? 4M. 4 miliar ya, dengan rata-rata berarti 700-an. 722. 722 untuk Pak Abdul? Ya, sekitar tahun kemarin 6-7 M. 6-7 miliar ya. Berarti sekitar 1 miliaran sebulan ya. Oke, Pak Abdul boleh lebih kencang ya ngomongnya ya. Siap. Karena mikrofonnya nempel di sini. Oke, jadi untuk yang baru bergabung atau baru nonton nih teman-teman dari Master Batam dan Prioritas Semarang, kita tuh punya rutin program podcast seperti ini. Isinya tuh ngobrol-ngobrol, sharing knowledge supaya kita bisa dapat masukan atau motivasi atau hal-hal baik yang kita bisa obrolin di sini gitu. Nah, makanya kita undang tamu-tamu yang bukan hanya dari pusat tapi juga dari cabang. Kemarin ada manajer operasional dari Riau gitu. Pokoknya semuanya lah bisa masuk sini, dari mulai direksi juga Pak Slamet sudah pernah, Pak Hendrik sudah pernah gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama dengan nilai 2 juta rupiah. Kayak kuis ya. Pak Abdul dulu deh. Ya. Udah berapa lama di Prioritas Group di Master? Dan mulainya jadi apa dulu Pak? Ya. Dari Terima tahun kasih, berapa? Pak Sani. Ya, saya bergabung di Prioritas Group ini. Boleh agak kencang Pak ya? Soalnya agak batuk Pak. Oh iya. Ya, saya bergabung di Prioritas Group ini dari tahun 2010 Pak. Dari tahun 2010, oh Iya. 12 tahun dong ya? Iya, kurang lebih 12 tahun. Saya bergabung pada saat itu dengan posisi jabatan marketing, Pak. Oke. Marketing, yang mana marketing sama lah dengan mitra usaha ya sekarang ya. Pada saat itu saya bergabung bulan 10 Oktober ya di tahun 2010 sebagai marketing. Itu saya bergabung, alhamdulillah saya adalah marketing pertama yang capai omset 100 juta di cabang Kepulauan Riau Di itu. tahun 2011. 11, setahun Tepatnya di setelah bulan bergabung. Februari. Oh, Kurang lebih 5 bulan lah setelah bergabung, Pak. oke. Berarti 5 bulan setelah bergabung, Pak Abdul ini pecah rekor nih. Benar. Nah, 100 juta saat 100 itu juta. sebagai marketing Iya. di tahun 2011, 5 bulan setelah bergabung. Iya. Gitu. Kalau untuk Pak Muklis sendiri, sejak kapan Pak bergabung di Prioritas Group? Ya, terima kasih Sebagai Pak. apa? Untuk saya bergabung di Prioritas itu tahun 2012. 2012, oh beda setahun ya? Beda 2 tahun. Tahun Iya. 2012, cuman bedanya kalau saya dulu itu masuk mulai dari tim TF. Kalau di Jawa ya Kolsus. Kolektor khusus. Oke. Itu. Ya kan, terus Oh, mulainya dari kolektor khusus. Kolektor khusus. Ya kan, 1 tahun lebih naik ke kolektor, terus naik ke analis, ya kan, terus ke korlet. Alhamdulillah untuk dari bulan Oktober kemarin ke K-Ops Setara. Oktober tahun lalu Iya. jadi K-Ops. Berarti kalau Pak Muklis dari
Oktober tahun lalu ya jadi Kaops ya. Iya. Kalau Pak Abdul jadi Kaops sudah sejak kapan? Saya jadi Kaop masih baru Pak dari tahun 2014. Oh itu udah lama dong. Canda aja. Iya. Sudah luar biasa. Berarti sudah malang melintang lah ya, sudah terbiasa Insya Allah. menjadi pimpinan dari beberapa orang yang dibawahi gitu ya Pak ya. Ya, saya jadi penasaran karena kan yang satu masih relatif terbilang cukup baru menjadi Iya. Kaops dan yang satu sudah lama sekali. Bapak berarti 6 tahun Pak ya, 2014. 8 tahun. Iya 8 tahun sorry. 8 tahun dan penasaran jadi apa prinsip yang Bapak pegang ketika memimpin sebuah tim? Ya. Prinsip dasar dari saya sebagai pimpinan di cabang ya Pak ya, itu adalah kejujuran Pak. Oke, kejujuran nomor satu ya. Karena tanpa ada kejujuran semuanya nggak bisa dilandasin apapun. Iya. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai kepala operasional ini berpacu mengejar karir. Seperti tadi pagi saya sempat sharing sama Bapak Pipi, Pak Dion. Iya. Ya, beliau mengatakan orientasi kepala operasional ini adalah karir. Karena tanpa adanya kita mengejar karir, itu sama dengan kita akan membawa diri kita itu ke ya tidak kedisiplinan udah mulai kendur dan juga prestasi sudah mulai hilang, itu ujung-ujungnya kita pasti bakalan hilang dari prioritas grup ini. Jadi nggak boleh santai ya. Nggak boleh harus santai. ngejar terus. Benar Pak. Iya. Kalau Pak Muklis, apa prinsip yang Bapak pegang? Ya walaupun masih terbilang baru, tapi kan bukan pekerjaan yang mudah juga memimpin orang-orang, apalagi ketika kita masih baru. Belum tentu semua orang bisa menerima kita sepenuhnya. Iya. Mungkin ada hal-hal seperti itu. Gimana prinsip yang Bapak pegang ketika berorganisasi itu sebagai seorang kepala operasional, Pak? Kalau saya prinsip pertama itu rasa memiliki. Rasa memiliki, sense of belonging. Ini jarang kita obrolin nih, sense of belonging, rasa memiliki. Iya, itu yang paling utama. Karena apa? Kalau kita dimanapun, jabatan apapun, kalau kita nggak punya rasa memiliki, ya berarti kerja kita ya biasa-biasa saja. Ya kan, jadi dari rasa memiliki ini ya kejujuran, keuletan, gimana caranya untuk bangkitkan kita ibaratnya punya kita sendiri. Tapi caranya lebih gitu loh, maksudnya harus lebih baik kan kayak gitu. Nggak mungkin kan kalau kita punya sendiri kita biarkan kan kayak gitu. Itu yang paling utama. Jawabannya keren. Tapi tadi ada yang campur bahasanya ya, jadi nanti ada subtitlenya, tolong editor ya. Ada Pie Carani gitu. Masih bedok Pak ya? Iya, Gak apa-apa, jalan. karena salah satu yang menjadi spesial dari Prioritas Group adalah bagaimana kita bersinergi dengan kebudayaan dari Aceh sampai ke Gorontalo. Gabung jadi satu, menjadi sebuah keselarasan untuk Prioritas Group itu sendiri dengan berbagai macam warna, kebiasaan, kebudayaan, dan sebagainya gitu ya. Mantap. Nah, pastilah ya yang namanya memimpin itu menemukan masa-masa enak, masa-masa nggak enak, masa-masa timnya semangat, masa-masa timnya nggak semangat gitu. Gimana Pak Muklis dulu deh ya, gimana caranya ngebangun atau menjaga motivasi dari timnya yang di bawah? Biasanya apa yang dilakukan? Mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk para kaops lain di Prioritas Group. Ya, kalau dari saya sendiri kan mungkin kan setiap pimpinan mungkin beda, ya kan. Stylenya beda-beda ya. Beda-beda, mungkin orang juga beda-beda juga. Ya kan, lebih ke kita komunikasi ini yang paling penting ya kan. Ada masalah, nggak ada masalah, ya kan. Ada kendala, nggak ada kendala. Yang penting komunikasi ini lebih pagi, siang, sore, bahkan kalau malam. Ya kan, jadi kalau ada apa-apa kan kita langsung bisa selesaikan. Itu yang paling penting. Kan karena tanpa kita berkomunikasi, koordinasi, walaupun kita nggak ada masalah pun, kalau kita nggak ada koordinasi, berarti otomatis kita nggak sejalan, kayak gitu, ya kan, penting koordinasi. Itu poin yang menarik ya. Jadi kadangkala yang terjadi adalah pembiaran, kehilangan ritme nih kalau nggak komunikasi ya. Iya. Jadi nggak nempel nih sama kita nih. Jadi malah kehilangan arah, kehilangan ya ritmis tadi, ya loss, tiba-tiba udah di sini nih posisinya udah di bawah, oh berarti salah nih, harusnya komunikasinya nggak bisa berhenti gitu ya. Iya. Kira-kira kalau dari Bapak Abdul sendiri gimana jagain nih performance tim
Iya. yang dengan segala macam karakternya, berbeda-beda sifat orang, gimana Pak? Ya, saya rasa bukan hanya sekedar pemantauan itu namanya Pak ya. Karena bukan hanya di cabang Batam, saya lihat di cabang Prioritas Group, ya khususnya dari Sabang sampai Merauke, itu kebanyakan pimpinan baik dari yang bawah sampai atas, loss-nya atau kendornya itu dari pemantauan aktivitas anggotanya Pak. Baik dari segi data dan juga aktivitas. Ya. Mungkin dari pertama kita bisa prestasi, kita katakan. Tapi ya kembali lagi, bukannya mendapatkan itu lebih mudah daripada mempertahankan. iya. Itu dia, pertahanan itu, konsistensi. Kalau saya lihat nggak semua pimpinan konsisten dalam hal mempertahankan dalam pantauan baik secara data dan aktivitas anggotanya Pak. Itu. Oh, jadi caranya Bapak ngejagain motivasi adalah tetap nggak kendor untuk Benar, memantau Pak Sani. dan mereview data yang terus-menerus gitu ya. Iya. Iya, keren. Obrolannya makin jadi ini. Oke, saya mau cek audio dulu, masih aman? Mayo, aman? Audio, oke. Kita lanjut ya. Oke, Pak Abdul dan Pak Muklis nih. Kita tahu lah ya, maksudnya dengan perkembangan sosial media sekarang dan internet yang semakin ya merambah lah ya semua tempat. Pastinya ada pergeseran atau perubahan kebiasaan, entah itu dari sisi konsumen atau dari sisi kita sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang pimpinan di sini dalam hal ini. Gimana Bapak menyikapi perkembangan sosial media yang sangat cepat ini dan begitu banyak perubahannya, dan gimana caranya Bapak nerapin itu ke tim? Ini pertanyaannya agak susah ya, tapi nggak apa-apa, kita semoga bisa jawab ya. Pak Muklis silakan. Ya Pak, memang pesat kalau untuk sosmed, ya kan. Kalau kita loyo, otomatis ketinggalan, ya kan. Yang penting sosmed itu kan banyak hal, banyak Instagram, ya kan. Ya yang pertama emang kita selalu jelaskan, ya kan, up to date. Bahkan sekarang kita jualan lewat marketplace, ya kan. Jadi, apa aja tuh Pak? Pakai apa? Marketplace jualan? Facebook. Oh, Facebook Marketplace ya. Nah, kan kayak gitu, ya kan. Di TikTok sekarang sudah ngetren juga, ya kan. Ya kita selalu ingatkan sih, ya kan. Mengikuti ya. Mengikuti trennya. Ya kalau sekarang kan emang kalau sosmed itu kan sebenarnya yang penting kita punya HP, ya kan. Punya HP. Kalau kita punya HP, kalau lagi ngetren, ibaratnya nggak kita jelaskan, dia pasti sudah akan mengikuti, ya kan, kayak gitu. Jadi kita sembari mengingatkan kembali ya Facebook, Instagram, ya kan, TikTok, ya YouTube juga, kayak gitu, selalu mengingatkan. Jadi tetap harus ngajak timnya untuk up to date ya, up to date dengan ya kan? tren-tren Tapi masa kalau kini, cara jualan ya, segala macam. kayak gitu. Cukup berpengaruh sama penjualan? Sangat berpengaruh. Oh sangat ya? Nah, pengaruh, karena kan ibaratnya gini, kalau kita share ke sosmed, ya kan, kalau kita share satu kali pasti yang melihat kan banyak. Iya. Tapi kalau kita kunjungan ke door to door, ya kan, satu saja, ibaratnya satu, ya kita akan memakan waktu. Jadi lebih fleksibel waktunya, lebih mudah memperkembangkannya kayak gitu. Betul. Yang disampaikan Pak Muklis itu betul, karena salah satu perubahan paling signifikan ketika kita berjualan digital adalah ketika kita berjualan konvensional, kita datang satu-satu berbicara hal yang sama, menyampaikan hal yang sama, tapi ke orang yang berbeda. Tapi di sosial media, kita menyampaikan hal yang sama satu kali, tapi ke banyak orang sekaligus. Itu yang jadi salah satu esensi dalam marketing secara digital. Nah, untuk Pak Abdul sendiri, gimana nih Pak menanggapi perkembangan sosial media sekarang dan gimana caranya untuk bisa nerapin itu ke tim? Ya, alhamdulillah Pak Sani. Kalau untuk Master Cabang Batam, kami sosial media itu benar-benar mengikuti dan melakukan instruksi yang diberikan oleh Prioritas Group. Master Cabang Batam itu sudah 70% media sosial semua Pak. Baik dari mitra usahanya di dunia penjualan ataupun dari divisi virtual account pembayaran. Iya. Cuman memang banyak kendala ya. Ketika itu tadi yang dari awal saya sampaikan, pantauan. Kita tidak hanya sekedar melakukan media sosial, share di Facebook, Instagram, tidak cukup itu gitu. Karena di saat
waktu dulu saya sebagai seorang marketing atau mitra usaha pun saya sudah melakukan Facebook yang mana belum trending seperti sekarang, saya sudah melakukannya. Bahkan sampai saya marketing memiliki 10 sampai 20 akun itu Pak Facebook. Saat itu ya. Itu gunanya untuk kita menjual, namanya kita seorang sales kan. Namun pada saat sekarang ini itu udah bukan hal yang luar biasa, sudah Lumrah hal yang lumrah jadinya gitu kan. Namun ada hal yang harus kita kombinasi untuk suatu perubahan, ya kita harus membuat beberapa grup ataupun merangkul beberapa akun-akun atau teman-teman kita yang kita kenal ataupun belum kita kenal, itu untuk kita masukkan ke dalam grup-grup kita. Kalau orang punya marketplace dari orang lain, pemilik akunnya orang lain, kan apa enggak kita buat sendiri seperti itu kan? Iya. Dan juga kita harus mempunyai namanya, kalau bahasanya langsung halaman lah ya, halaman ya, Pages atau ya. page ya, seperti itu gitu. Dan banyak hal juga, nggak cukup kita hanya share di media sosial Facebook dan Instagram, nggak, banyak juga kendala yang kami dapatkan meskipun kami sudah 70% melakukan di media sosial gitu. Dan juga apakah media sosial ini masih bisa menjadi pegangan utama? Saya rasa belum Pak. Belum, karena kita masih butuh juga konvensional. Yang mana konvensional ini tidak seutuhnya langsung mengarah ke media sosial, butuh beberapa langkah untuk mengarahkan yang ada ini menjadi tiada. Kenapa? Karena yang namanya media sosial ini mitra usaha yang rata-rata di cabang atau subcabang itu bakal tidak masuk kantor lagi gitu. Yang masuk kantor kan media sosial apa konvensional gitu. Sementara media sosial itu tidak masuk ke kantor lagi. Nah, kita nggak tahu aktivitas dia di luar seperti apa. Apakah dia melakukan postingan atau enggak, ya enggak? Apakah dia melakukan prospek live gitu kan? Ya, termasuk SPG yang ada di showroom. Terkadang ada SPG yang baru kita suruh untuk melakukan live, malu-malu. Pramuniaga ya. Malu-malu ya SPG atau pramuniaga. Nah, itu kan butuh pantauan dan juga pembelajaran buat kita sebagai kepala operasional kan. Berproses ya Pak. Berproses. Iya. Karena memang yang namanya peralihan dimanapun nggak mungkin 100 ke 0, 0 ke 100. Benar Pak. Ya kan? Pasti ada pergeseran dari ada sedikit demi sedikit, dua-duanya muncul sampai akhirnya salah satu hilang. Tapi yang pasti salah satu yang mesti di garis bawahi adalah yang paling pasti akan terjadi adalah perubahan itu sendiri. Perubahan. Benar ya? Iya. Kan makanya kita punya slogan saat ini Beyond the Step, melampaui langkah. Apa yang kita buat kemarin sudah kita lampaui lebih baik, gitu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih dari saya dari podcast Bincang Insight ini, dari Pak Abdul deh. Harapannya apa Pak ke depannya untuk Master Batam sendiri secara khusus dan secara umum untuk Prioritas Group? Ya. Harapan saya buat Master Batam ke depannya pasti berprestasi, Pak. Amin. Itu yang pertama, namun yang utama dari yang pertama adalah menjadi yang terbaik di Prioritas Group. Harapan saya, Pak. Ya mudah-mudahan di semester kedua ini Master Cabang Batam bisa lebih baik, ya, bisa rebound dari semester pertama. Ya, dan harapan saya ke depannya Prioritas Group ini terus berkembang. Bahkan ada beberapa hal yang saya dengar sampai perkembangan di media sosialnya dan juga akun predator bisa mendukung ke masyarakat bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri ini, Pak. Kalau pesannya ke sesama Kaops apa? Pesan sesama Kaop buat Prioritas Group, jadilah Anda Kaop terbaik di Prioritas Group ini, Pak. Kenapa? Karena Anda menjadi yang terbaik. Meskipun Anda di pelosok, di ujung dunia sekalipun, Anda akan dicari oleh orang lain karena Anda berprestasi. Oh, mantap. Pak Muklis, silakan. Apa kira-kira harapannya ke depan untuk Prioritas Semarang secara khusus dan secara umum untuk Prioritas Group ke depan? Tetap sama Pak, untuk Prioritas tetap maju, ya kan, berprestasi di kancah nasional, ya kan. Amin. Dan membuktikan hasilnya yang pasti kemakmuran semua karyawannya, ya kan. Karena keberhasilan tanpa kemakmuran ya tetap beda. Kayak gitu ya, lebih semangat lagi dan pantang menyerah, intinya sukses, berhasil. Kalau pesannya untuk sesama Kaops nih, karena kan Kaops kan beda-beda ya kondisinya ya, pesannya gimana nih? Punya pesan apa untuk sesama para sejawat kepala operasional? Untuk pesannya ya dalam kondisi apapun tetap semangat, buktikan hasilnya,
ya kan, jadilah yang terbaik kayak gitu. Oke, obrolan yang menarik. Terima kasih ya Bapak Abdul dan Bapak Mukhlis sudah Sama-sama. menjadi tamu di Bincang Insan Ya. kali ini. Nggak tegang kan ngobrolnya, Nggak, santai kan, nggak, enak kan, iya. ngalir ya ternyata ya. Ya terima kasih. Salaman dulu Ya. kita. Ya. Nah, Ya, rekan-rekan sekalian, tadi adalah obrolan kita bersama para Kaops yang berprestasi, memiliki pandangan yang bagus, juga selalu up to date terhadap sosial media. Pertanyaannya, siapa yang akan duduk di sini berikutnya? Apakah kamu? Sampai ketemu di Bincang Insan Prioritas Group selanjutnya. Saya Sandi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.